alaihi wasallam wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin amma ba'du. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan ibadah puasa yang ke-16 ya. Yang ke-16. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima ibadah puasa kita di hari-hari sebelumnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Tujuan kita berpuasa di sini tidak lain yaitu bertakwa. Sesuai dengan firman Allah Suratul Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi ada seorang mujtahid dulu, ia pernah berkata, di bulan puasa Allah mentujuankan kita untuk bertakwa kepadanya. Maka seandainya diri kita tidak ada perubahan, tidak bertakwa setelah bulan Ramadan yang mulia ini, maka tujuan dan kesempurnaan puasa kita pada bulan Ramadan ini belum tercapai. Karena kata Allah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Takwa itu artinya mengikuti semua perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan qurbatan ilallah, mendekati diri kepada Allah. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Qurbatan ilallah, mendekati diri kepada Allah, salah satunya itu bersyukur. Jadi dalam Quran surat An-Nahl ayat 114 gini bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Saya ulangi lagi. Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi Allah menjelaskan, tanpa kita bersyukur ibadah kita sia-sia. Jadi kalau Allah sudah memberikan kita tangan, sudah memberikan kita mata, telinga gratis, nggak perlu bayar kata Allah. Kalaupun kita bayar, kita tidak akan bisa kata Allah. Kita tidak bisa mampu membayar semua rezeki Allah di sini. Palingan yang kita bisa hitung tangan, mata, telinga, kaki, dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui. Dan itu rezeki dari Allah. Maka dari itu kata Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kamu beriman, beribadah kepada, hanya menyembah kepada Allah, maka bersyukurlah. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita sia-sia ibadah kita, ketakwaan kita sia-sia kata Allah. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah, ada 3 cara kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Yaitu yang pertama, bil lisan. Jadi ada 3, ada bil lisan, bil qalbi, wa bil jawarih. Bil lisan itu dengan ucapan, bil qalbi dengan hati. Nanti akan dijelaskan. Dan terakhir bil jawarih, yaitu kita mempraktekkan. Nanti ada ayat Al-Qur'annya, luar biasa ayat Al-Qur'annya ini. Pertama bil lisan, yaitu kita mengucapkan dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Di Al-Quran dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin, bukan ahmadullah. Kalau ahmadullah, aku menyembah Allah. Tapi kalau alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Khalas, sudah selesai. Memang sepatutnya segala puji itu milik Allah. Karena kalau ada hamba bilang ahmadullah, aku menyembah Allah, itu hatinya bisa alfa Bapak Ibu sekalian. Bisa saja orang berkata asyhadu alla ilaha illallah, dengan la ilaha illallah itu beda Pak. Kalau asyhadu alla ilaha illallah, hati bisa alfa. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bisa saja hatinya menolak itu. Tapi kalau ia mengucap la ilaha illallah,
maka sudah memang sebetulnya tidak Tuhan selain Allah. Jadi di Quran surat Al-Mu'minun ayat 28 ini menjelaskan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin gini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala fulki faqulil hamdulillahilladzi najjayna minal qaumadz zalimin. Ini mengisahkan cerita Nabi Nuh. Nabi Nuh kita tahu ya Bapak Ibu, yaitu mukjizatnya adalah bahtera. Di saat itu Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendakwahkan agama Allah ke kaum-kaum zalim. Cuman mereka menganggap Nabi Nuh ini sihir, tidak jelas, orang biasa seperti kita, nggak usah sok suci, sok alim dan semua. Ditolak Nabi Nuh. Nabi Nuh minta pertolongan, lalu ditolonglah Nabi Nuh, yaitu disuruh oleh Allah membangun bahtera. Dan siapa yang naik maka akan selamat, yang tidak maka ia akan tidak selamat. Maka dari itu setelah Allah menyelamatkan Nabi Nuh, ia menyuruh Nabi Nuh itu faqulil hamdulillah, segala puji bagi Allah. Bukan ahmadullah, bukan faqul ahmadullah, namun faqulil hamdulillahil rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Ini menandakan bahwa Nabiullah, kekasih Allah, Allah perintahkan untuk bersyukur. Bagaimana kita? Kita Nabi bukan, Rasul bukan, pendosa iya, setiap hari iya. Sholat kadang-kadang cuma hari Jumat, kadang-kadang kan. Tapi kita tidak bersyukur. Apa itu? Nabi aja yang setiap hari sholat 5 waktu, selalu ingat Allah kemanapun dia berada, dimanapun dia berada, disuruh bersyukur oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun juga disuruh. Namun jeleknya kita, terkadang kita lupa dengan Allah. Kita diberi pujian, kita mengambil pujian itu tanpa memuji Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah bilang, faqulil hamdulillahilladzi najjayna minal qaumadz zalimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu dengan bilisan ini juga ada pada surat At-Tuha ayat terakhirnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka nyatakanlah nikmat itu dengan pujian. Jadi Allah kasih kita pujian, Allah ngasih kita nikmat, kita nyatakan itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini pertama bil lisan. Lalu yang kedua bil qalbi, dari hati. Artinya itu kita menyadari semua nikmat yang kita dapati, entah dari siapa, dari mana, lewat apa, itu semua dari Allah Azza wa Jalla. Maka terdapat surat An-Nahl ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan semua nikmat yang kau dapati berasal dari Allah. Jadi misalkan ada orang datang Bapak Ibu bertamu ke rumah kita, lalu ia memuji rumah kita, memuji tata krama kita, memuji anak kita, adik saudara kita. Itu semua dari Allah. Jadi kita balikan lagi pujian itu kepada Allah, karena saya tidak berhak. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat ini dari Allah. Jadi Allah memberi kita pujian dengan tujuan untuk memuji kita. Lalu kita syukuri itu agar kita mendapati pahala dan ridho di sisinya. Nanti ada di bahas Al-Quran luar biasa. Jadi itu bil qalbi. Jadi semua pujian yang Allah berikan kepada kita tidak kita terima, namun kita balikan lagi kepada Allah Azza wa Jalla, membuktikan saya tidak berhak ya Allah atas pujian ini, namun Engkaulah yang berhak mendapati pujian ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu bil qalbi. Lalu yang ketiga itu bil jawarih. Nah, di sini kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam. Terdapat di Quran As-Saba ayat 13. Saya langsung di bagian tengah suratnya. I'malu. Nah, perhatikan Bapak Ibu. I'malu ala Daud syukra. I'malu dalam bahasa Arab, i'malu artinya praktekkan, contohkan, amalkan, bukan kulu. Kalau kulu katakanlah. Bahasanya qala. Kalau i'malu amalkan, praktekkan. Karena dia artinya bekerjalah, maksudnya dengan arti praktekkan, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah. Jadi dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin belum cukup. Maka dari itu kita harus yakini semua pujian yang Allah berikan pada kita itu dari Allah.
faminallah. Lalu sudah kita sadari dari hati, lalu kita praktekkan bil jawari. Kita praktekkan nikmat Allah itu. Kalau kasih kita tangan, kita gunakan untuk apa? Misalkan kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Kaki kita gunakan untuk apa? Untuk melangkah kepada kebaikan, ke masjid misalkan setiap malam, setiap pagi, setiap sore, dan semuanya. Itu yang dimaksud bil jawari. Tadi kita sudah mengetahui tentang takwa itu qurbatan ilallah, mendekati diri kepada Allah. Syukur itu bagian dari menuju mendekati diri kepada Allah atau qurbatan ilallah. Lalu kita mengetahui caranya. Lalu pasti kita bertanya, apa yang kita dapati setelah kita bersyukur kepada Allah? Ada beberapa hal yang kita dapati atau yang kita peroleh dari Allah Azza wa Jalla setelah kita mensyukuri nikmatnya. Ini indah sekali jamaah Masjid As-Salam. Subhanallah. Yang pertama itu rezeki kita ditambah. Ini perlu diperhatiin. Kita selalu menganggap rezeki itu material bahasanya. Harta, mobil, rumah, istri atau semuanya. Itu kita selalu memandang rezeki hanya itu, material. Namun rezeki bukan hanya material Bapak Ibu. Rezeki itu bisa taufik. Taufik itu pembimbing, pembina. Misalkan kan kita kalau ada jamaah yang sedang umroh di Saudi Arabia, pasti ada pembinanya kan. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa dilihat sebelah kanan ada gunung ini, ada bukit ini tempat ini, masjid ini namanya. Itu kan pembina yang ngasih tahu. Tanpa pembina, jamaahnya pun bingung, tersesat seakan-akan. Apalagi seandainya sang pembina kita itu adalah Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa mesesatkan kita Bapak Ibu? Setan aja tidak akan bisa Bapak Ibu. Setan tidak akan bisa. Apalagi orang lain tidak akan bisa. Tapi kalau pembinanya manusia biasa mungkin masih bisa. Dibohongi, ditipu, dan semuanya. Cuman kalau Allah yang membina kita, siapa yang bisa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu yang pertama Bapak Ibu. Karena sesuai juga dengan surat Ibrahim ayat 7. Ini mungkin sudah familiar sekali ya. Yaitu la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jadi kalau kita mensyukuri, Allah tambah. Kalau kita kufar, azab Allah pedih, sangat pedih bahasanya begitu. Kapan lagi Bapak Ibu, misalkan kita kerja untuk seseorang, kita bekerja di sebuah kantor atau apa, bosnya bilang, kalau kalian menerima hadiah dari saya tambah. Kalau kalian tolak, saya hukum kalian. Kapan lagi Pak? Nggak ada. Adanya kita minta ke bos kita, kadang-kadang gitu. Tapi kalau Allah bilang, la in syakartum wa la azidanakum. Seandainya kamu mensyukuri akan kutambah. Allahu Akbar. Itu yang pertama yang kita peroleh. Lalu yang kedua, kita meraih kerelaan Allah, keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Adakah yang lebih besar daripada keridhaan Allah Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid As-Salam? Ini terdapat pada Quran surat Az-Zumar ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jadi Allah mensyukuri syukurnya kita atas nikmat Allah. Jadi misalkan kita mensyukuri nikmat Allah berupa tangan, mata, atau yang bisa kita lihat sekarang. Allah ridho dengan itu. Jangan menganggap Allah itu susah Bapak Ibu. Allah itu susah untuk ridho kepada kita. Wallahi enggak. Makanya itu ia menamakan dirinya As-Sari Ar-Ridho, yang cepat ridhonya. Jadi kalau kita ngelakuin kebaikan sekecil biji buah atau apa, Allah ridho atas itu Pak. Dan adakah yang lebih indah lagi daripada kerelaan Allah? Misalkan saya datang ke rumah Pak Ibrahim misalkan. Dulu Pak Ibrahim guru saya dulu. Guru IPA. Insyaallah. Saya datang ke rumah Pak Ibrahim. Kalau misalkan Pak Ibrahim tidak senang sama saya, bisa aja saya disuruh masuk, bisa aja. Tapi saat saya masuk, saya tidak dijamu. Saya cuma numpang di depan rumahnya, duduk-duduk. Datang nggak diperhatiin sama Pak Ibrahim misalkan. Enak atau nggak Bapak Ibu? Walau rumahnya luas, tinggi, berapa tingkat. Tapi kalau tuan rumahnya tidak ridho kepada saya, untuk apa?
Seperti itu. Namun kalau misalkan tempatnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu mewah, besar, namun tuan rumahnya sangat rela kepada kita, ridho kepada kita, pasti dijamu dengan penuh kasih sayang. Saya datang ke rumah Pak Ibrahim ridho dengan saya. Saya diajak, Gila masuk ayo ke rumah. Saya masuk ke rumah. Saya nggak minta apa-apa, ditawarin. Gila mau minum apa? Oh saya mau minum yang ringan aja, dikasihnya teh. Saya sudah habis, saya malu untuk minta lagi. Ditawar sama Pak Ibrahim. Gila mau apa lagi? Mau teh lagi atau mau yang mana? Saya nggak mau ngerepot. Nggak apa-apa. Justru dengan kedatangan kamu membawa berkah ke rumah saya, Gila. Dan semuanya. Ini yang dimaksud keridhaan. Lalu seandainya Allah ridho kepada kita, apa yang kurang Bapak Ibu? Jadi di Quran surat At-Taubah ayat 72 ini membuktikan, wallahi ini membuktikan bahwa ridha Allah Azza wa Jalla, Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam, membuktikan ridha Allah itu lebih besar daripada surga. Bayangkan Bapak Ibu. Kita kalau bayangin surga tuh seperti apa sih Bapak Ibu? Pasti indah, menawan, menyenangkan, semua yang kita ingin pasti di situ. Tapi Allah jelaskan bahwa ridhoku lebih besar daripada itu. Bisa tidak kita bayangkan senikmat, sebesar apa yang kita peroleh saat kita memperoleh ridha Allah. Itu ada di Quran surat At-Taubah ayat 72. Wa ridwanuhu minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul azim. Jadi siapa yang meraih ridha Allah, itu dia meraih kemenangan yang agung. Kalau dalam bahasa Arab ada kabir sama azim. Kalau dibilang agung dan besar, pasti yang lebih berat yang besar. Yang agung Bapak Ibu, mohon maaf. Yang agung dibanding yang besar. Dan Allah bilang, dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Siapa yang meraih ridha Allah, dia meraih kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapati ridha Allah Azza wa Jalla senantiasa setiap hari. Amin ya Allah. Lalu yang ketiga, syukur dapat menghindari kita dari bala. Di Quran surat An-Nisa ayat 147. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ini kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Syukur didahului sebelum iman. Karena pada intinya, inti iman itu syukur. Tanpa bersyukur kita bohong. Beriman kepada Allah itu bohong, sia-sia kata Allah. Bukan syukur, bukan iman baru bersyukur, namun syukur dulu baru beriman. Dan seandainya kita mensyukuri nikmat Allah, Allah udah janji, ma yaf'allahu bi'adzabikum. Allah enggak bakal mengazab kita kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Maka mungkin ada yang kita syukuri nikmat Allah, cuman terkadang Allah menurunkan azab kepada kita. Mungkin saja kita salah dalam melaksanakan nikmat Allah ini. Kita salah mensyukuri nikmat Allah. Maka dari itu Allah turunkan hukuman. Seandainya kita benar, Allah tidak akan menurunkan azab kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan nikmat-nikmat Allah dengan penuh kesyukuran dan ridha Allah Azza wa Jalla. Amin. Lalu yang terakhir, keempat, yaitu Allah lah sendiri, Allah Azza wa Jalla yang sendiri membalas pahala kita setelah kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Bukan Pak Presiden, bukan DPR, DPD, bukan siapapun, bukan tetangga, bukan, tapi Allah sendiri yang bilang. Dan menariknya lagi di Quran surat Ali Imran ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung di akhir ayatnya Bapak Ibu. Wasanajzil syakirin. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kami yang dimaksud di sini Allah. Allah lah yang bakal membalas kesyukuran kita ini. Dan di sini tidak Allah jelaskan saya akan balas 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4, enggak. Tapi Allah akan balas. Dan kalau sudah seperti itu, kita tidak bisa bayangkan sebesar apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita mengetahui bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya. Bapak Ibu kalau misalkan beramal, pasti beramal 2000 aja kita kadang-kadang masih mikir Bapak Ibu, mikir setengah mati. Oh iya, beramal lewat depan, saya punya 2000. Padahal kita tahu, dengan 2000 ini kita nggak tahu kita mau apain. Tapi anehnya kita mau amal kita takut,
nggak beramal, bingung mau diapain, jadi nganggur duitnya. Dan itu pasti karena kita meyakini bahwa ini pasti berkurang. Tapi kalau Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Kaya. Allah kasih kita berapa kayak mau 2 kali lipat, 5 kali lipat, semua Allah nggak bakal berkurang, Bapak Ibu. Maka itu kita dekati Allah Azza wa Jalla yang Maha Kaya. Allah ridha dengan kita, Allah kasih semuanya. Jadikan hati kita itu Baitullah, maka surga Allah itu bagikan rumah kita. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, jadikan hati kita Baitullah itu, kita jadikan hati kita tuh berzikir setiap hari, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, dan terus. Lalu nanti surga akan menjadi tempat kita sendiri. Jadi dunia bumi ini ada di bawah kehendak kita. Bukan artinya kita Tuhan. Artinya seandainya kita menginginkan sesuatu, maka cepat. Pasti akan cepat terkabulnya. Itu yang dimaksud. Maka kata Allah, jadikan hatimu tempat saya aja, kata Allah. Jadikan saya di hati kamu. Saya di pikiran kamu. Saya di zikir di lisan kamu. Biqalbi wa bil jawarih. Semua jadikan dirimu itu aku, kata Allah. Maka nanti semua akan aku urus. Allahu Akbar. Gimana kita nggak tenang Bapak Ibu? Yang ngurus kita itu sang pencipta kita, bukan nenek kita, bukan kakek kita, bukan Pak Presiden kan gitu. Tapi Allah Azza wa Jalla yang mengurus hidup kita Bapak Ibu. Kita cuma jalanin aja. Jamaah Masjid As-Salam rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan ceramah singkat saya pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, serta senantiasa Allah Azza wa Jalla memberi rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Terakhir, mari kita membaca suratul Fatihah untuk keluarga kita, saudara kita, teman-teman, dan semua umat kaum muslimin, terkhususnya yang umat muslim, saudara kita di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada mereka semua melawan kaum Zionis. Al-Hadiyannya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Kesempurnaan dan kebaikan semua itu berasal dari Allah. Serta ketidaksempurnaan, kejelekan dan kesalahan itu semuanya berasal dari saya. Maka seandainya ada ucapan saya yang salah, maka itu salah saya. Seandainya Bapak Ibu mendapati ilmu kebaikan yang di dalam ini, itu berasal dari Allah, bukan dari saya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.